Tolong berita ini jangan sampai didengar oleh Hussein Gaza. Pasti dia akan kesurupan. Oke, Sobat Waras, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Kali ini kita akan menginformasikan kabar dari Israel yang ternyata menurut PBB sendiri hampir 100% wilayah Gaza dikendalikan militer Israel dan tidak bisa diakses warga Palestina. Wah, ini tentu merupakan kabar baik, karena selama ini berita di Konoha mengatakan bahwa Israel keok, Israel kalah, Israel tidak mampu melawan Hamas. Sebenarnya sangat mudah bagi Israel untuk memusnahkan Hamas. Tapi persoalannya, Hamas selalu berlindung di balik masyarakat sipil. Hamas selalu berlindung di bawah rumah sakit, sekolah, rumah ibadah. Bahkan Hamas berlindung di balik warga-warga Israel yang disandra oleh Hamas. Dan hasil kerja keras Israel secara perlahan-lahan mereka mulai menyisir lokasi-lokasi Hamas dan menargetkan petinggi-petinggi Hamas. Walaupun harus ada korban jiwa dari masyarakat sipil, itu tidak ada pilihan lain. Jadi mohon dipahami dan dimengerti oleh warga-warga Konoha yang tidak mengerti bagaimana kondisi ketika sebuah bangsa sedang berperang. Itulah risiko dalam peperangan. Dan PBB kembali berbuka suara dan menyampaikan bahwa hampir 100% wilayah Gaza dikendalikan militer Israel dan warga sipil tidak bisa akses daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang sudah dikuasai oleh Israel. Badan PBB OCHA merilis peta wilayah Gaza yang dikendalikan pasukan Israel. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengungkapkan hampir 100% wilayah jalur Gaza, Palestina ini di bawah kendali militer Israel. Hampir seluruh wilayah kantong tersebut tidak dapat diakses oleh warga sipil Palestina, seperti dikutip dari unggahan Dropside News di X pada Jumat 27 bulan 6. Peta UNOCHA yang baru menunjukkan lebih dari 82% wilayah Gaza kini berada di bawah kendali militer Israel dan juga perintah pengusiran warga maupun keduanya. Beberapa wilayah yang ditunjukkan dengan warna abu-abu adalah satu-satunya zona tempat warga Palestina masih diizinkan untuk tinggal. Tetapi warga sipil di sana juga dibom dan dibunuh secara berkala. Sementara itu, zona yang ditandai dengan warna merah dikuasai militer Israel, mulai dari Gaza, Utara, Khan Yunis, dan Rafah. Ya, meskipun mereka terus menuduh Israel sengaja membunuh warga sipil, tapi kalau kita melihat berita-berita yang disampaikan dari berita-berita luar, bahwa Israel selalu menyasar tepat sasaran kepada para petinggi-petinggi Hamas, bahkan markas-markas Hamas. Ya, cuman memang markas-markas Hamas ini berdampingan dengan pemukiman-pemukiman sipil. Dan dari sanalah mereka menyerang Israel. Jadi nggak ada pilihan lain. Israel harus menyerang markas-markas Hamas yang mengakibatkan korbannya juga warga sipil. Ya, kalau sudah seperti ini, siapa yang salah menurut kawan-kawan? Ya, silakan Anda berikan komentar Anda di kolom komentar.
Perang genosida Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah membunuh lebih dari 56.100 warga Palestina di wilayah kantong tersebut, memaksa jutaan warga mengungsi. Lagi-lagi memang mereka selalu menuduh Israel melakukan genosida. Israel juga menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dengan memblokade masuknya bantuan kemanusiaan. Ya, menurut kawan-kawan bagaimana? Apakah dalam hal ini Israel salah? Atau memang ini sudah bagian dari strategi perang? Yang mungkin kalau Hamas punya kekuatan, mereka akan melakukan yang lebih jahat lagi dari apa yang Israel lakukan. Dapat dipastikan, karena itu sudah terlihat dari 7 Oktober bagaimana mereka secara brutal dan membabi buta menyerang Israel, lalu menangkap, bahkan ada yang diperkosa, ada yang dibakar, ada yang dipenggal. Ya, aduh, kalau kita mau sampaikan semuanya itu mengerikan. Ya, tapi saya nggak tahu di mana hati nurani mereka ketika Hamas melakukan hal demikian. Tapi ketika Israel sudah membalas dan sudah terjadi seperti ini, lalu dunia, termasuk PBB, ramai-ramai mengutuk dan menyalahkan Israel. Ya, apapun, kita tidak membela Israel, kita pun tidak, apalagi membela Hamas. Tetapi kita hanya berbicara secara logika. Inilah risiko perang. Dalam peperangan, segala sesuatu dapat terjadi. Pilihannya cuma satu. Kalau bukan saya yang kau bunuh, maka kau yang harus saya bunuh. Nggak ada pilihan lain. Kalau Anda lari, berarti Anda kalah. Tapi kalau Anda maju, risikonya antara hidup dan mati. Jadi menurut saya, ketika dunia melakukan kecaman kepada Israel, ini adalah sesuatu yang tidak fair. Ini adalah sesuatu yang tidak adil. Kenapa mereka hanya mengecam Israel, tapi mereka tidak mengecam saat Hamas menyerang Israel? Ini adalah konsekuensi. Makanya kalau Anda tidak mau dimusuhi orang, ya janganlah Anda suka memusuhi orang. Nah, makanya di dalam Alkitab sudah berkata, lakukanlah kepada orang lain seperti apa yang engkau ingini mereka lakukan kepadamu. Kira-kira begitu bunyi ayat. Artinya kalau engkau ingin orang baik kepada Anda, ya Anda harus baik dulu kepada orang. Jangan tuntut orang baik kepada kita, tapi kita sendiri tidak baik kepada orang. Gitu loh, Lur. Apalagi kalau ada ajaran kebencian yang mengatakan memerangi Israel itu adalah pintu surga. Itu ajaran iblis, men. Ya, nggak ada ajaran membunuh orang, membenci negara orang, lalu pintu surga. Ya, karena menurut Alkitab, ya, ajaran membenci, membunuh itu adalah ajaran iblis. Apalagi memusuhi orang. Itu ajaran iblis. Makanya saya berani berkata bahwa itu ajaran iblis sesuai dengan iman saya. Itu ya kawan-kawan ya. Oke, halo Sobat Waras. Saat ini Pavel sedang di kebun ya. Jadi ada seorang teman hamba Tuhan, juga dia sedang berkebun ya. Dan beliau di belakang sana. Kita akan berbagi berkat kepada hamba Tuhan. Halo Pak Gembala. Shalom Pavel. Oke. Lagi sibuk apa nih Pak Gembala? Lagi bersih-bersih di antara tanaman. Nah, mungkin kita kasih dia mic dulu nih. Coba pegang mic dulu Pak Gembala. Puji Tuhan. Jadi Pak Gembala ini baru sementara merintis kebun. Iya. Jadi memang kalau pelayan di pedesaan itu harus kreatif dan kerja keras. Tidak bisa mengharapkan perpuluhan. Oke Pak Gembala, jadi Pavel itu punya program untuk mendukung hamba Tuhan di pedesaan, dan saya percaya ini akan sangat membantu. Ya memang tidak banyak ya. Saya serahkan ini amplopnya kawan-kawan kepada Pak Gembala ya. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Pavel, khususnya buat Sobat Waras Pavel 88 Channel yang sudah mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan di pedesaan untuk program pelayanan-pelayanan yang ada, bahkan mendukung untuk pembangunan rumah-rumah ibadah. Kami percaya semua datangnya dari Tuhan, dan Tuhanlah yang mengirimkan Sobat Pavel untuk membantu dan menolong pelayanan kami. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Tuhan berkati Pak Gembala. Nah, jadi saya juga sebenarnya
sementara pulang dari kebun. Jadi ini kawan-kawan kebunnya Pak Gembala ini. Oh, Lord, masih pemandangannya bagus ini. Wow, sudah ada bibit rica. Sudah ditanam ini. Oke, thank you semuanya. Tuhan memberkati. Salam. Salam.